kamu sukses, ya. Amin, amin ya Allah. Iya. Dot duduk sendiri di kamar, termenung. Matanya menerawang menatap langit-langit, seolah berharap jawaban turun dari sana. Sejak pagi tadi, ibunya memberi kabar mengejutkan. Akan ada pria yang datang ke rumah hari ini, bukan tamu biasa, tapi calon suami ibunya. Calon ayah tirinya. Enggak, gue gak bisa nerima ini, gumamnya. Perasaan sesak makin tak tertahan. Tanpa bicara, Dot keluar rumah. Berjalan cepat menembus senja yang mulai turun. Langkahnya membawanya ke gardu tua di pinggir lapangan, tempat dia biasa nongkrong bareng teman-temannya. Di sana, sudah duduk sosok yang selalu jadi tempat curhat, Bang Topan. Kedatangan Dot dengan anggukan tenang. Lo ngapain kesini? Bukannya di rumah ada acara tuh? Tanya Bang Topan sambil menyalakan rokok. Dot hanya menggeleng dan duduk di sampingnya. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Aneh gak bisa nerima, Bang, ucap Dot. Ibu mau nikah lagi, dan hari ini cowoknya mau datang. Bang Topan mendengarkan dengan seksama, tidak menyela. Gue gak siap, Bang. Gue gak pengen ada orang asing masuk ke rumah. Apalagi gantiin posisi bokap gue. Topan menghela napas panjang. Lo tau gak siapa yang bakal lebih rugi kalau terus kayak gini? Lo sendiri, Dot. Lo pulang. Temui orangnya. Lihat siapa dia. Dengerin langsung dari mulutnya. Lo berhak tahu siapa yang bakal nemenin nyokap lo. Bukan buat nyokap lo aja, tapi buat diri lo juga. Kata-kata itu seperti menampar. Diam-diam, Dot merasa terpukul. Tapi masuk akal. Ia pun akhirnya memutuskan kembali. Sesampainya di rumah, suasana hening. Namun saat membuka pintu ruang tamu, langkah Dot terhenti. Matanya membelalak melihat siapa yang sedang duduk bersama ibunya. Pak Budi, kepala sekolahnya saat SMA. Seseorang yang pernah jadi musuh alami anak-anak nakal di sekolah. Tegas, galak, dan selalu benar di mata sendiri. Sosok yang paling tidak ia harapkan muncul dalam hidupnya. Apalagi sebagai calon ayah tiri. Kenapa Pak Budi ada di sini? Tanya Dot spontan, suaranya kaku. Ibunya tampak terkejut. Nak, ibu bisa jelaskan. Jangan bilang dia calon suami ibu, potong Dot. Pak Budi yang dari tadi diam pun tersenyum kaku. Dot, saya tahu ini mendadak. Tolong, Pak, potong Dot lagi. Saya gak sanggup ngeliat ini. Ibunya mencoba mendekat, namun Dot mundur. Emosinya memuncak, dadanya berat. Ia tak ingin dengar alasan apapun. Tanpa banyak kata, ia berbalik dan keluar rumah. Malam menjemput saat Dot menyusuri jalanan kota. Tangannya merogoh saku dan menghubungi satu nama yang selalu bisa diandalkan. Robi. Bro, gue butuh ketemu, ucap Dot begitu panggilan tersambung. Robi yang saat itu tengah bersiap-siap naik gunung, menjawab santai. Gue bentar lagi cabut ke base camp. Mau healing ke gunung. Lo ikut aja. Dot terdiam sesaat. Healing ke gunung? Ayah, pemandangan keren, udara segar. Lo butuh itu. Jauh dari dramanya, ujar Robi meyakinkan. Sejenak Dot berpikir. Mungkin memang dia butuh lari sejenak dari semuanya. Ok, gue ikut. Ia langsung menghubungi dua temannya yang tergabung dalam geng kecil mereka, 4G. Kona dan Peot. Keduanya antusias begitu tahu ada pendakian dadakan. Gas lah. Udah lama gak naik bareng, jawab Peot. Fix. Besok kita kumpul jam 6 pagi, tambah Kona. Malam ITU, mereka berkumpul di tempat biasa. Ransel siap. Sepatu gunung sudah disemir ulang. Dot menatap bintang di atas, dengan perasaan masih campur aduk. Namun ada sedikit ketenangan yang mulai muncul. Mungkin perjalanan ke gunung ini bukan cuma pelarian. Tapi juga pencarian. Pencarian arah. Pencarian hati yang lebih lapang. Dan mungkin, awal untuk belajar menerima kenyataan hidup. Pagi itu, kabut masih turun tipis ketika Dot, Robi, Kona, dan Peot berkumpul di titik awal pendakian. Mereka berdiri di antara jalur berbatu dan pepohonan tinggi. Masing-masing memanggul ransel berat dan membawa semangat yang berbeda. Siap naik gunung bukan cuma soal fisik, bro, kata Robi sambil mengecek perlengkapannya. Tapi juga siap hadapin pikiran lo sendiri. Dot hanya mengangguk. Ia bukan pendaki berpengalaman.
Tapi hari itu ia merasa mendaki gunung mungkin lebih mudah daripada menghadapi kenyataan di rumah. Perjalanan dimulai. Langkah demi langkah, mereka mendaki menyusuri jalur terjal. Di antara tawaringan Kona dan lelucon garing peot, Dot lebih banyak diam, tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya kembali ke ruang tamu kemarin. Wajah ibunya. Wajah Pak Budi. Camper Duck. Mereka sampai di area camp menjelang sore. Kabut turun perlahan. Angin mulai dingin. Tenda berdiri, api unggun dinyalakan. Malam itu mereka duduk melingkar. Di bawah langit penuh bintang, Robi membuka percakapan serius. "Lo masih kepikiran soal nyokap lo ya?" Tanyanya ke Dot, pelan. Dot menatap api unggun. "Ayah, gue masih gak bisa nerima. Pak Budi itu kepala sekolah gue, bro. Orang yang pernah marahin gue karena bolos, karena rambut gondrong. Dia bagian dari masa SMA yang pengen gue lupain." Kona angkat bicara, "Tapi itu masa lalu, DH. Bisa aja sekarang dia udah beda." Peot menambahkan, "Dan lo juga udah beda. Kita semua berubah." "Tak terdiam. Gue cuma takut mereka gak bahagia karena gue nolak," gumamnya akhirnya. Robi tersenyum. "Justru, mereka butuh restu lo biar bisa bahagia. Tapi restu itu bukan paksaan. Datangnya dari pemahaman." Dot menghela napas panjang. Ia tahu, mungkin perasaan ini gak akan hilang dalam sehari. Tapi setidaknya, malam itu, di bawah langit luas dan sunyi yang menenangkan, ia mulai terbuka untuk memahami. Pagi berikutnya, mereka turun dari gunung. Langkah Dot lebih ringan. Sesekali ia tersenyum saat Peot mulai ngoceh soal mie instan favoritnya yang bakal jadi hadiah turun gunung. Setibanya di bawah, sinyal HP mulai muncul. Ada pesan dari ibunya. "NAK, ibu gak akan maksa kamu. Tapi kapanpun kamu siap bicara, Pak Budi dan ibu akan menunggu." Dot membaca pesan itu lama. Lalu ia membalas singkat. "Aku pulang sore ini." Sore harinya, Dot berdiri di depan rumahnya. Sama seperti awal cerita, tapi kali ini langkahnya mantap. Ia masuk ke dalam, melihat ibunya sedang menyiapkan teh. Tak lama, Pak Budi keluar dari dapur membawa piring berisi gorengan. Dot menatap keduanya. Masih ada rasa canggung, tapi kali ini ia tak lari. "Bu, Pak, kita bisa ngobrol." Ibunya tersenyum. Lega. Pak Budi pun menangguk. "Tentu, Dot." Mereka duduk di ruang tamu, tempat yang kemarin penuh emosi. Kali ini, jadi tempat untuk memulai sesuatu yang baru.